سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, yaitu menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan. Karena nikmat Allah begitu luar biasa banyak, nikmat Allah terlalu banyak, nikmat Allah tak terhitung jumlahnya yang kita rasakan sampai detik ini. Sehingga Allah perlu mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mustahil kita menghitung nikmat Allah. Karena itu kita bersyukur dengan nikmat yang tak terhitung. Salah satunya dengan hadir di majelis pengajian pagi hari ini. Tentu tidak sekadar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi yakin ada banyak nikmat-nikmat lain yang Allah tambahkan kepada kita jika kita hadir di majelis ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu itu sudah nikmat. Dengan bersyukur atas hadirnya kita, pasti akan ditambah lagi nikmat-nikmat berikutnya. Salah satunya misalnya Ibu rahimahullah,
Kita seringkali menyaksikan ada kegiatan gerak jalan supaya orang sehat, lalu ditambah hadiah yang luar biasa. Ada misalnya hadiah umroh, akhirnya orang datang berbondong-bondong, ribuan orang datang berharap dapat hadiah umroh. Di Surabaya mau mengutarakan itu umroh hadiahnya yang datang puluhan ribu orang dan bertahan sampai selesai karena ingin dapat hadiah umroh. Di Gresik hadiah umroh luar biasa yang datang. Bahkan kemarin ketika ada Musbil Muhammadiyah Ponorogo, itu ada umroh, hadiah umroh 13, diundi umroh sebanyak 13 untuk peserta Muslim, sampai selesai bertahan untuk mendapatkan hadiah umroh. Umroh sekarang kira-kira 35 juta. Kira-kira kalau pengajian ini hadiahnya umroh kira-kira Gak muat. Insya Allah gak muat. Jalan-jalan. Apalagi kalau hadiahnya haji, tambah gak muat. Apalagi sekarang haji, kalau jadi bayarnya kira-kira 69 juta. Tapi total biaya haji kira-kira 98 juta. Jadi haji itu total biaya kira-kira 98 juta yang dibayarkan oleh jamaah 69 juta. Kenapa jadi mahal? Salah satunya karena pesawatnya itu nyarter. Jadi haji itu mahal salah satunya karena pesawatnya nyarter. Jadi ngangkut jamaah dari Indonesia ke Saudi mulai kosongan. Beda dengan umroh yang bayar untuk berangkat kok. Maka jadi agak mahal karena pesawatnya nyarter. Saudi nggak ada pesawat penuh, pulangnya kosongan. Kira-kira kalau hadiahnya haji pengajian ini nggak muat, pasti nggak muat. Tapi seringkali orang lupa bahwa sesungguhnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar janji dari Allah bagi kita yang mau hadir di majelis taklim. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man wada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamal hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid, kita di masjid ini, yang dia inginkan, diniatkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Jadi kalau panitia nggak mungkin ngasih hadiah haji itu umroh, panitia pengajian ini. Tapi Allah menjanjikan pahala haji sempurna. Bayangkan, ibu-ibu datang ke sini, bersyukur datang ke sini tidak hanya dapat ilmu,
tapi lebih dari itu dapat pahala haji sempurna. Hanya saja Allah tidak ngasih kita, mohon maaf, dalam bentuk fisik, dikasih uang 9-8 juta kan, atau dikasih tiket undangan haji enggak. Kayak kerajaan undang beberapa orang penting haji kan. Tapi Allah kasih kita lebih mudah dari itu, lebih gampang dari itu. Nggak perlu meluangkan waktu 41 hari, nggak perlu. Karena haji itu 41 hari. Nggak perlu meninggalkan keluarga sekian hari, nggak perlu. Nggak perlu latihan jalan-jalan dulu. Ya. Orang sekarang kalau mau haji itu sudah mulai tiap pagi jalan kaki supaya fisiknya sehat. Nggak perlu begitu. Cukup datang ke majelis taklim, pahalanya haji sempurna. Yang luar biasa itu berakhir. Orang ketika manasik umroh, mau umroh haji, mesti ada manasiknya berhari-hari, berkali-kali. Tetapi ada manasik berkali-kali itu kadang-kadang umrohnya nggak bisa sempurna, hajinya kadang-kadang yang salah keliru. Ada yang pakai ikhramnya salah, ada yang pas, mohon maaf, masuk masjid lupa doa, ada yang mengawali tawafnya bingung dari mana, ada yang sudah tawaf bingung ini sudah 3 kali lagi. Itu saja. Habis tawaf ini ngapain bingung. Lalu saninya juga di tempat sani nggak apa tuanya. Karena di Arafah, mohon maaf, pewanasnya luar biasa. Ada yang bertengkar, ada yang somisi gegeran. Di Jawa ada yang kemudian macam-macam kejadian yang membuat haji 41 hari nunggu 20 tahun habis 68 juta tidak sempurna. Tapi yang luar biasa hari ini, cukup datang dari rumah ke tempat ini, niatnya ditata yang ikhlas, hatinya diluruskan, bismillah ingin cari ilmu, nanti pulang pahala hajinya sempurna. Maka ibu, jadi kalau kita mau pengajian itu, salah satu motivasinya itu begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dalam pahala haji sempurna. Karena bagi kita mau daftar haji sekarang itu kadang-kadang pikirannya kok 33 tahun nunggunya. Jadi tidak perlu nunggu 33 tahun untuk dapat pahala haji, cukup rutin hadir di majelis taklim. Maka saya yakin ibu-ibu kalau seandainya panitia menyediakan voucher haji itu datangnya luar biasa. Nggak usah haji umroh saja udah. Oh ini penuh, masya Allah. Bukan diundi tapi semuanya yang datang dikasih voucher umroh. Siapapun yang datang tanpa terkecuali datang, pokoknya datang dapat umroh gratis. Oh itu pasti ramai. Tapi kita luar biasa haji. Dan oleh Allah semua yang datang dikasih pahala haji. Maka ini yang harus membuat kita semangat untuk selalu datang di majelis taklim. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala, insya Allah pagi ini kita akan sedikit melanjutkan renungan kita.
renungan kita dari materi yang sebulan yang lalu. Jadi pagi ini tentang kaidah pengusutan di hari kiamat nanti. Kaidah pengusutan diri kita di hari akhir. Jadi kita merenungkan soal diri kita, bagaimana saat nanti kita di hari akhir diusut oleh Allah. Sekali lagi, ibu-ibu, ini peristiwa yang beratnya luar biasa. Ini kejadian yang dahsyatnya, Masya Allah. Maka sebagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah, kita harus selalu ingat, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Jadi kita akan sampai pada perhitungan amal, hisabnya amal, pengusutan amal di hari kiamat. Apa beberapa kaidah pengusutan di hari kiamat? Satu, keadilan yang sempurna. Jadi nanti di akhirat semuanya sempurna 100%. Kenapa? Allah itu Al-Adil, yang maha adil. Di dunia mustahil keadilan sempurna, mustahil. Tidak mungkin didapati keadilan. Dengan cara apapun sulit, terlalu sulit untuk ada keadilan. Karena yang mengadili adalah manusia yang tidak sempurna, yang ada nafsu, ada kekurangan, ada kelemahan, maka mustahil kemudian sempurna. Sampai ada guyonan di kalangan menteri seperti ini, mau minta keadilan Pak, minta beli. Ini meme guyonan kalangan menteri. Jadi hari ini di kalangan menteri guyonan begini, mau minta keadilan Pak, minta beli. Jadi semuanya serba duit. Maka mustahil di dunia ada keadilan sempurna. Maka adanya akhirat, adanya yaumul hisab, itu untuk memastikan bahwa semua orang, semua manusia akan diperlakukan adil. Sehingga saat kita di dunia mungkin kita merasa tidak diperlakukan adil, tetap tenanglah, yakinlah bahwa nanti di akhirat ada keadilan. Karena Allah menyampaikan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat dzarrah. Jadi ibu-ibu rahimahullah, kalau misalnya di dalam kehidupan kita di dunia, kita pernah mengalami
diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Mohon maaf, misalnya kita sebagai seorang anak dulu merasa misalnya tidak diperlakukan adil oleh keluarga kita, atau istri tidak diperlakukan adil sama suaminya, atau saudara kandung tidak diperlakukan adil sama saudara yang lain, atau di tempat kerja kita tidak diperlakukan adil. Yakin di akhirat kita mendapatkan keadilan sempurna. Maka ini penting supaya kita tidak terlalu bersedih hati, bersusah diri atas apa yang kita alami. Karena Allah, kata orang Jawa, Gusti Allah boten sari. Gusti Allah boten. Allah tahu seluruhnya dan Allah akan mengadili sempurna. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Jadi yang melakukan kebaikan ada balasannya sempurna. Yang melakukan keburukan balasannya sempurna. Sekecil apapun kebaikan sempurna, sekecil apapun dosa sempurna, semuanya sempurna. Maka salah satu nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang semua perbuatan di dunia yang Allah abadikan dalam surat Luqman, ketika menyampaikan, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh, atau kalimat awal kalimat sungguh, jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi, sekecil apapun, dan berada di dalam batu, bayangkan, ada batu besar, di dalam batu, di tengahnya, batu tertutup rapat, di tengahnya ada orang melakukan dosa maksiat yang tidak terlihat dari luar karena di dalam batu, atau di langit setinggi apapun, atau di dalam bumi sedalam apapun, niscaya Allah akan memberinya balasan. Maka demi Allah tidak ada yang sia-sia dari semua kebaikan-kebaikan, dan tidak ada yang terlupakan dari Allah dosa manusia sekecil apapun. Maka ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita untuk berusaha melakukan kebaikan sekecil apapun dan tidak mengatakan sia-sia. Maaf, jangan sampai mengatakan sia-sia. Mohon. Ada orang maaf, saya dalam rumah tangga, kadang-kadang orang tua mau anaknya, sia-sia didik anak saya sekian tahun. Itu kadang terucap oleh orang tua ketika anaknya menjadi ujian buat dia. Sia-sia disekolahkan sekian lama, sia-sia anak saya tak pondokkan. Atau mohon maaf ibu ya, para istri, mohon maaf, jangan pernah mengatakan sia-sia pengorbanan saya sebagai istri 30 tahun. Ada beberapa ibu begitu, kadang-kadang sudah ke kantor begitu,
Kalau saya mengatakan sia-sia, saya rumah tangga 20 tahun, perlakuan suami saya begitu, dia nangis. Ya. Kenapa mengatakan sia-sia? Karena berharapnya kepada suami. Tapi kalau berharap pahala Allah, balasan Allah, jangankan 20 tahun, jangan berbuat baik 1 menit ke suami, enggak sia-sia. 1 menit saja enggak sia-sia. Ya, apalagi rumah tangga sudah 20 tahun, 30 tahun, enggak ada yang sia-sia. Allah. Kalau kita ikhlas, Allah ya ikhlas, ada balasannya. Ini jangan pernah ya, ibu ya, penting. Eman. Jangan sampai nanti kemudian karena tidak ikhlas, di akhirat kita berharap jeripayah kita kelelahan selama 40 tahun berumah tangga lalu hangus. Itu eman banget. Jadi yakin Allah akan membalasnya secara sempurna. Yakin. Allah juga mengatakan, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan. Tidak ada orang benar lalu dipersalahkan di akhirat. Tidak ada orang yang salah lalu jadi benar di akhirat. Tidak ada orang yang jadi korban, jadi kambing hitam, tidak ada. Kalau di dunia udah hari ini kita saksikan, ada orang dikorbankan, ada orang kesalahan kecil, vonisnya berat, ada orang kesalahan berat, vonisnya kecil, ada orang salah lalu dibebaskan, ada orang tidak bersalah lalu dihukum. Itu dunia. Saya kemarin ada cobloan salah satu yang mau nikah itu polisi Brimob bukan di Jakarta. Saya bilang kepada dia karena masa menikah, saya bilang begini, di dunia mustahil ada pengadilan sempurna. Mungkin itu polisi ngomong benar Pak, mustahil. Ini polisi ngaku mustahil, tapi yakin di akhirat sempurna keadilannya. Ya. Maka Nabi kita menyampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermuka manis tersenyum kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Ya. Jangan remehkan. Ini penting. Bayangkan sampai Islam itu menghargai soal senyum. Nggak perlu tenaga berat, nggak perlu mengeluarkan uang. Itu penghargaan Islam, penilaian Islam, janji Allah, kabar gembira Nabi itu luar biasa. Agar kita mau melakukan kebaikan sekecil apapun, apalagi kebaikan besar, dan tidak mengatakan sia. Maka terus melakukan kebaikan. Ibu-ibu ya, ibu-ibu menyediakan satu gelas minuman teh, mereka catat. Ikhlas dalam catat,
Ibu-ibu cuci gelas satu punya suami, cuci sendok satu itu dapat pahala. Yakin. Ini pentingnya. Jangan saya mengatakan sia-sia. Ya. Apalagi amal-amal besar, perbuatan besar, pahala besar harus bersungguh-sungguh. Di samping itu, Nabi juga menyampaikan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun bersedekah dengan sepenggal kurma, separuh kurma. Bayangkan, oh maaf, saya yakin orang itu kalau punya kurma satu, ya, satu biji, kita insya Allah nggak pernah punya bayangan akan dibagi jadi dua dikasih orang lain, nggak mungkin, nggak pernah pikiran. Ya, kita kalau kasih orang minimal satu kotak ini. Bayangkan sampai Nabi kasihnya kali ini. Walaupun separuh kurma dan engkau bisa melakukannya, lakukan. Walaupun separuh kurma. Maka lakukan kebaikan-kebaikan. Dan terutama ibu-ibu, mohon maaf, karena ibu-ibu yang setiap kali ngurus di rumah jenengan, seringkali mohon maaf, di rumah kita itu ada banyak makanan berlebih. Betul. Sudah tidak sempat makan, ditaruh kulkas. Betul. Sekian lama juga makan akhirnya kebuang. Saya dapati banyak orang begitu. Jadi sudah masak banyak, nggak habis, kemudian ditaruh kulkas. Sudah sekian lama juga makan, akhirnya udah pastikan di keluarga kita ini makanan itu jangan ada yang terbuang. Jangan ada yang berbuat. Saya punya teman kawah itu, kan kalau orang di kawah kan saya dapat berkat. Walaupun berkat itu, masa itu mesti mampir ke rumah orang-orang setelah dia pulang, kasih-kasihkan. Sehingga ada pulang nggak bawa berkat di rumah. Itu masya Allah. Saya punya. Karena bawaannya bisa 2-3. Saya punya beberapa orang yang saya tahu untuk makan susah, maka dia berkat dibagikan. Karena ada tukang ojek, kadang-kadang ada tukang sapu pinggir jalan, ada tempat di jalan. Kadang-kadang disampaikan ada seorang ibu dengan anak kecil jualan roti goreng di jalan, dikasih-kasih. Ayo, jadi banyak orang itu butuh makan semua, tapi mereka malu untuk minum. Ternyata di rumah kita, masya Allah, makanan buah-buah, ada kue sampai buah-buah, gitu. Mau kalau gitu. Nanti apapun yang di rumah kita itu ada hisabnya. Makan satu piring ada hisabnya. Ya Fulan, kenapa dulu makananmu di rumah berlebih, ada tetanggamu yang bersama. Dan silakan makanan itu segera dibagikan. Kalau di rumah jenengan, udahlah, pokoknya masuk kulkas sudah makanan, yakin nggak makan. Mayoritas begitu, yakin nggak makan. Akhirnya buat tempat sampah, kemudian jangan sampai. Berikutnya, bahagia, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Kaidah. Tidak ada yang menanggung dosa orang.
Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya. Karena Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra, "Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha, wa la taziru waziratun wizra ukhra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu keselamatan untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi tidak ada dosa nanti nyasar ke orang lain. Tidak ada kesalahan ditimpakan kepada orang lain. Tidak ada mengatakan, ya Allah, saya dulu begini karena si fulan, jangan saya disiksa lagi. Ya Allah, saya dulu karena si fulan, jangan anggap saya nggak bisa. Setiap yang kita lakukan, kita yang nanggung balasan. Bisa mah, misalnya si siapa ini kasus Sambo itu, ya semuanya ada bagiannya masing-masing, walaupun kemudian tidak bisa adil sempurna 100%. Ya, maka Allah juga menyampaikan, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Tidak. Terutama ibu-ibu. Nah, itu perempuan itu paling ringan hidup itu dibandingkan suami. Ya, suami itu beratnya luar biasa, berat. Ibu-ibu dosa suami kan ada. Kalau suami itu berat luar biasa. Saya bayangkan beratnya luar biasa. Maka ibu-ibu ya, jangan memperberat beban suami di akhirat. Ya. Karena dosa suami istri nggak nanggung, tapi dosa istri suami nanggung. Nah, itu beratnya laki-laki. Ya. Maka punya anak perempuan itu berat ringan. Berat ringan. Karena hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar biasa. Orang yang dulu, saya kemarin isi parti. Ada seorang ayah, Ustaz, anak saya perempuan 3. Bagaimana Ustaz? Tapi oh itu nikmat besar. Anak saya laki-laki 5, nggak ada fadilahnya dibandingkan anak perempuan 3. Bersyukurlah Anda punya anak perempuan 3 semuanya. Karena itu menghalang Anda dari neraka. Anak saya laki-laki 5 nggak ada fadilahnya itu. Misalnya anak saya 10 laki-laki kalah dengan punya anak perempuan 3. Kalau saya mengatakan perempuan berapa? Apa beratnya? Kalau mengatakan salah satunya apa tuh? Khawatir zina hamil, gitu kan? Itu khawatir. Tapi sekarang tidak. Anak perempuan itu kalau dia berzina, misalnya Allah bilang tadi, kalau dia bilang dia hamil, ketahuan. Tanda zinanya ketahuan. Kalau anak laki-laki 5 kali berzina, nggak ketahuan. Nggak ada tanda-tandanya. 100 kali zina, nggak ada tanda-tandanya. Oh, itu lebih berat daripada perempuan. Saya kasih lebih berat daripada perempuan. Aduh. Maka yang punya anak perempuan bersyukurlah. Alhamdulillah punya perempuan. Sehingga bisa nasihatinya luar biasa. Dan laki-laki adalah sembrono. Orang tua adalah sembrono dengan laki-laki itu. Sembrono adalah. Dan itu bahaya saja. Tahu bilang benar. Ya. Jadi seorang menanggung dosa sendiri. Nah, ayat yang lain Allah menyampaikan, ya, di dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum
lahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Apa maksudnya? Yaitu ayah ataupun anak masing-masing bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Akan tetapi lain halnya kalau kita punya andil dalam suatu dosa, maka jelas bahwa kita ikut menanggung dosa tersebut. Ya. Jadi masing-masing ayah, anak, suami, istri nanggung dosanya masing-masing. Tapi kalau si A punya andil atas dosa si B, maka si A juga ikut cipratan dosa si B. Karena punya andil. Mohon maaf, kita takut anak-anak kita masa depan ini, karena godaannya lebih dahsyat dari anak kita ketika dewasa. Benar. Kalau kita orang tua didiknya kurang serius, lalai anak kita, membiarkan anak kita, lalu sudah bermaksiat, kita orang tua punya andil. Nah, di situ dosa kita akan bertambah karena dosa. Maka kita perlu sungguh-sungguh didik anak kita semaksimal mungkin. Jangan sampai anak kita lalu mengatakan, ya Allah dulu ibu saya begini ya Allah, ya Allah dulu bapak saya begini ya Allah, lupa dengan saya, biarkan saya. Itu jangan sampai. Ya, anak tersiksa, kemudian kita ikut terseret, anak ke neraka. Jangan sampai. Ya. Karena Allah mengatakan, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Ngeri. Sudah mikul dosanya sendiri dan ditambah dosa orang, itu yang berat. Jadi jangan sampai kita punya andil dalam dosa orang lain. Jangan sampai kita terlibat dengan dosa orang. Jangan sampai diri kita menimbulkan orang lain melakukan dosa. Jangan sampai. Naudzubillah min dzalik, harus sangat hati-hati. Harus sangat hati-hati. Maka ini menunjukkan bahwa jika kita punya andil atau campur tangan dalam dosa yang dilakukan orang lain, maka kita akan menanggung dosa mereka. Ya. Maka Nabi mengingatkan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa memulai kebiasaan buruk, perbuatan dosa, kemaksiatan, maka ia mendapatkan dosanya. Ditambah berikutnya dosa orang yang mengikutinya, ditambah 2 kali lipat dosa orang yang mengikutinya. Itu mengkhawatirkan itu. Terutama sekarang ibu ya, sosmed itu biayanya 2. Jadi amal jariah atau dosa jariah. Jadi ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ada orang mati, pahalanya mengalir, itu Masya Allah. Ya, ada orang mati, dosanya mengalir. Itu yang menakutkan.
itu yang mengkhawatirkan. Maka misalnya ibu ya, sampaikan ya, betapa banyak perempuan yang kemarin upload foto kesana kemari dengan berbagai macam gaya, sementara dosanya mengalir dan dia tak tahu. Sedang tidur dapat dosa, na'udzubillah. Sedang makan dapat dosa. Bahkan sedang puasa sunnah Kamis besok dapat dosa. Ya. Bahkan sudah mati tetap dapat dosa. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai ada dosa jariah. Buat ibu-ibu jangan ini. Tolong karena modal. Rata-rata yang senang selfie dia ibu. Insyaallah bukan di sini lah, insyaallah. Ya, nggak usah selfie, nggak penting. Tahu dibilang tadi. Maka siapapun yang tidak memiliki andil dalam dosa seseorang, maka tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Karena seberapa besar pun dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita tidak akan dihisab karena dosa orang lain. Tapi hati-hati jangan sampai menimbulkan dosa jariah. Ya, ayo. Maka nasihati anak-anak kita, keluarga kita, jaga medsos kita, jaga HP kita, Facebook, Instagram, Twitter, apalagi apa ini yang kami TikTok itu. Joget-joget ya Allah, sekarang ini prihatin, ya Allah, prihatin. Termasuk perempuan, kadang-kadang perempuan joget-joget, kadang-kadang lagi rokok ini, elektrik itu. Ini harus hati-hati. Jangan sampai ada dosa jari. Doa diriku, jika engkau tidak memiliki sedekah jariah setelah kematianmu, hendaknya engkau memastikan tidak ada dosa jariah sepeninggal. Ya, jadi kalau nggak punya sedekah jariah, jangan ada dosa jariah. Yang musibah sedekah jariah nggak ada, dosa jariahnya banyak. Itu menakutkan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, bahagianya ketika meninggal tak ada dosa jariah. Itu orang bahagia. Termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah ketika mati, dosa-dosanya juga ikut mati. Itu orang yang bahagia. Mati, dosanya berhenti. Ya, itu bahagia. Dah mati, sudah selesai semua urusan dunia. Itu orang paling bahagia. Orang paling sengsara itu sudah mati, dosanya mengalir, dosanya masih hidup, bergentayangan di dunia ini. Kenapa? Sudah mati, Facebooknya masih aktif, gambar-gambar di medsos masih belum terhapus, video-videonya disimpan banyak orang. Sampai kapanpun tersebar ke 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Maka jadi orang yang memastikan ketika wafat tidak ada dosa jariah. Itu ya. Yang ketiga, para hamba diperintahkan untuk melihat catatan amal. Jadi kita semua nanti Allah perintahkan melihat catatan amal-amal kita. Kita disuruh baca buku yang telah kita tulis. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika
nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan mansyura terbuka. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi ibu, kita ini hari ini sedang ini loh, ini kita sedang tulis hari ini. Yang kitab ini nanti kita buka di hari akhir. Maka pastikan kita tulis banyak kebaikan. Yang kita tulis sejarah-sejarah kebaikan. Karena kita sendiri nanti yang akan membaca tulisan-tulisan kita di dunia. Jadi sebenarnya yang tulis itu yang kita sendiri. Nah, untuk bilang tadi, kadang-kadang takut. Ya Allah, berapa banyak dosa kita? Betapa sedikitnya amal kebaikan kita. Kita khawatir di akhirat dibuka kita lalu terperangah. Kaget, ya Allah, dosanya banyak. Ya Allah, maksiatnya banyak. Ya Allah, amalnya dikit. Ya Allah, amalnya banyak tapi tidak ikhlas. Takut. Maka kita harus paham kaidah ini supaya kita memastikan yang kita lakukan di dunia hanya kebaikan dan kebaikan. Itu. Dalam ayat yang Allah menyampaikan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan wa yuhaddirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufur rahim. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan. Begitu juga kejahatan, semuanya akan mendapatkan balasan. Dan semuanya akan tahu semua amal-amalnya. Ali-Imran 30. Maka bayangkan saat kita ingat dosa-dosa kita, itu takut. Saat ingat kebaikan, bahagia. Maka nanti ketika di hari akhir orang sudah melihat catatan amalnya, dia mulai ketakutan. Sudah banyak, baru lihat amal buruknya, bukunya sudah ketakutan. Kayak dia belum masuk penjara, udah dikasih tahu ini putusan hakim 20 tahun, udah ketakutan, belum masuk penjaranya. Nah kita manusia itu belum masuk nerakanya, sudah melihat catatan amalnya, sudah ketakutan. Udah berat rasanya. Dan jangan sampai kita mengalami itu. Ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan. Yang dikerjakan ingat, yang tidak dikerjakan dia ingat. Sholatnya dia ingat, tidak sholatnya dia ingat di akhirat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan dia ingat, dia tahu. Kebaikan yang dia lalaikan, tidak kerjakan, tidak dia hiraukan, dia ingat nanti di akhirat. Ya Allah, dulu kok gak sholat subuh. Ya Allah, dulu kok gak berbuat baik sama anak. Ya Allah, dulu kok sama orang tua kadang kasar. Ya Allah, dulu sama orang tua kok lupa mengunjungi silaturahmi. Ya Allah, dulu pas orang tua saya sakit kok saya lebih sibuk dengan dunia ini. Ingat semua. Dengan cara tadi kita semua akan tahu apa yang telah kita lakukan dan kita lupakan. Ya. Dan
diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan. Orang yang berdosa merasakan ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, ya wailatana, betapa celaka kami. Dan makan celaka dunia, dan tahu celaka. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan semuanya tercatat. Pendosa nanti, celaka saya, celaka saya, celaka saya. Dan penyesalan yang paling pedih, penyesalan yang tidak berguna, penyesalan yang sia-sia saat di akhir. Ya. Jangan sampai kita menyesal tapi terlambat. Jangan sampai kita menyesal sia-sia. Ya. Maka kita gunakan hidup ini untuk kebaikan. Ya. Untuk kebaikan. Surat apa ini? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Kan sering baca ini. Maka kalau baca ini, baca surat ini, pas ayat ini direnungkan benar, dihayati sungguh-sungguh, jangan sampai menyesal. Ya. Jadi kita akan baca kitab kita sendiri. Kemudian yang keempat, dihadirkan para saksi. Jadi pengadilan akhirat nanti ada saksinya. Ada bukunya, ada kitabnya, saksi juga. Siapa saksinya? Pertama Allah. Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ibu, kalau di dunia ini ada kamera, ada CCTV, orang masih curi kotak amal, masih curi sepeda motor karena mukanya bisa ditutupi masker, ditutupi helm, ditutupi sarung, ditutupi macam-macam. Bisa diakali di dunia ini. Tapi Allah Maha melihat sekecil apapun perbuatanmu di tempat tersembunyi manapun kelak. Di tempat paling gelap Allah tahu. Di kamera tak bisa jangkau Allah tahu. Di tempat paling sepi Allah melihat. Maka jangan pernah bermaksiat walaupun di tempat sepi gak ada orang. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian ketika ada orang kita kayak orang alim, ya, membenci setan, memusuhi iblis, tapi saat sepi kita menjadikannya teman kita. Ada orang di depan banyak orang kayak alim, orang paling alim, di tempat sepi mohon. Di keramaian kelihatan jahil, sendirian di rumah di kamarnya. Itu memberikan, jangan sampai. Ustaz izin. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Siapa lagi saksinya? Para Rasul. Para Rasul menjadi saksi. Nabi SAW ketika dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu firman Allah, Ibnu Mas'ud baca ayat di samping Nabi, di depan Nabi. Apa yang dibaca? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi Allah mendatangkan saksi, salah satunya Rasul atas setiap umatnya. Umatnya Nabi Adam didatangkan saksi Rasul Nabi Adam. Umatnya Nabi Nuh saksinya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Isa saksinya Nabi Isa. Umatnya Nabi Muhammad saksinya siapa? Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud baca ayat ini, mendengar itu, lalu Nabi mengucapkan kalimat, apa kata beliau? Hasbukal an, faltafattu ilaihi, faida ainahu tadrifani. Cukuplah. Artinya Nabi meminta Ibnu Mas'ud berhenti, cukuplah. Lalu aku Ibnu Mas'ud menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua air matanya neteskan, nangis beliau. Jadi Nabi itu takut, sedih, khawatir terhadap umatnya nanti. Kalau ada di antara umatnya kafir, karena ketika umatnya nanti dikumpulkan di hari akhir dan di antara umat beliau ada yang kafir, Nabi yang jadi saksi atas kekafiran mereka ini. Maka Nabi bilang, hasbuka, cukup Ibnu Mas'ud. Gak kuat Nabi menahan betapa beratnya beliau jadi saksi atas umatnya yang kafir. Berat luar biasa, nangis kamu. Itu berat. Jadi makanya pentingnya jaga iman, ya, jaga iman, jaga Islam. Dan ini urusan paling penting, jangan sampai nanti kemudian, mohon maaf, ada orang yang awalnya Islam lalu murtad, atau orang memang kafir, lalu Allah datangkan ini Nabi Muhammad menjadi saksi atas kekafiran kaum. Itu yang Nabi bayangkan. Kayak kita kumpulin, kita bayangkan anak kita divonis bersalah masuk penjara, kita di depannya. Nah itu hati kagak banget. Ya Allah, apalagi kemudian kita orang tua menjadi saksi. Betul Pak Hakim, anak saya mencuri. Itu malah beratnya luar biasa. Maka ini jaga iman Islam keluarga kita, ya. Jangan sampai ada peristiwa berat dialami Nabi kita yang sampai beliau nangis, mendengar ayatnya saja nangis. Berikutnya umat Nabi Muhammad itu juga jadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi Nabi kita SAW menjadi saksi atas perbuatan kita, dan kita nanti juga menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kapan itu? Hadis kata panjang saya baca nantinya. Seorang nabi akan datang bersama dua orang laki-laki, dan nabi yang lain akan datang pula bersama dengan 3 orang. Dan ada juga yang lebih banyak dari itu atau lebih sedikit. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu telah menyampaikan ajaran Allah kepada kaummu? Dia menjawab, iya.
Maka kaumnya dipanggil, apakah ia telah menyampaikannya kepada kalian? Mereka menjawab, tidak. Maka ditanyakan kepada Nabi tersebut yang didustakan umatnya, siapakah yang menjadi saksi atas pernyataan itu? Ia menjawab, Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW dipanggil dan ditanya. Kita akan ditanya, apakah ia atau Nabi tersebut telah menyampaikan? Mereka atau kita umat Islam menjawab, ya. Maka ditanyakan kepada kita umat Islam, dari mana ilmu kalian tentang hal itu? Bagaimana kalian tahu? Bagaimana kalian paham? Nabi sebelumnya telah menyampaikan kepada umatnya. Mereka menjawab, Nabi kami telah memberitahukan kepada kami bahwa para Rasul telah menyampaikan Isra Allah dan kami pun membenarkannya. Ini bukti bahwa mulianya umat Nabi Muhammad, karena mereka menjadi saksi untuk membela para nabi-nabi yang didustakan oleh umatnya pada hari kiamat. Ini kemuliaan umat Islam itu. Nanti kita menjadi pembela atas nabi-nabi yang didustakan umatnya pada hari kiamat. Ini saksi dari umat Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya adalah para malaikat. Saksinya para malaikat. Wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kazzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan para saksi akan berkata, malaikat maksudnya, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Jadi mereka jadi saksi kita. Apalagi bumi, semua yang di bumi, tanah, dinding, pohon-pohonan, karpet, meja, sajadah akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, menyampaikan informasinya, menyampaikan kesaksiannya. Maka di antara yang dianjurkan sesudah sholat wajib, sholat sunnahnya pindah tempat. Mudah-mudahan semakin banyak saksi penguat kebaikan kita. Ya. Jangan sampai pula di tempat paling sepi ada saksi keburukan buat kita. Ya, semuanya akan bersaksi. Sekarang orang yang punya saksi bisu, tembok-tembok, saksi bisu, nanti semuanya bersaksi. Kamar-kamar villa menjadi saksi maksiat orang. Ruang-ruang karaoke akan jadi saksi maksiat-maksiat orang. Itu semuanya disaksi. Allah bilang ya, maka jangan sampai ada keburukan kita lakukan. Kemudian tangan dan kaki. Hai. Lagunya siapa? Lagunya itu Krisya. Ya. Surat apa ini? Yasin. Yasin. Maka itu pas baca surat ini direnungkan, dihayati, ya, dibayangkan bahwa tangan dan kaki akan bersaksi, mulut ditutup, ya, dan bersaksilah tangan dan kaki kita. Mulut dikunci, berbicaralah tangan dan kaki kita, ya. Dan itu siksaan berat, baru digitukan berat. Kenapa? Tabiatnya orang itu kalau salah, mulut ingin dusta, pikiran cari akal supaya selamat, hati ingin tidak dipersalahkan supaya tenang, tapi tiba-tiba tangan bicara, itu tersiksa. Kaki ngomong, itu penderitaan. Ya, naudzubillah min dzalik.
sampai kemudian tadi bersaksi. Itu berat. Ini dulu. Sekarang ya Allah. Beratnya luar biasa. Jangan sampai. Apalagi yang bersaksi? Mata. Apa ini? Kulit. Bayangkan. Saya pas haji tahun 2012 sholat di Lombok, imamnya baca ini. Alhamdulillah bersyukur bersyukur. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم, dan mereka berkata kepada kulit manusia, tanya ke kulitnya, apa ini? Lima syahidtu alaina, mengapa kamu menjadi saksi atas kami? Oh, apa kemudian kulit ngomong? Kulit itu kemudian mereka menjawab, Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Allah menjadikan kami bicara. Bayangkan, kulit bicara sebagaimana Allah menjadikan semuanya bicara. Ayat ini diulang oleh imam berkali-kali. Semua berwudu nangis semua. Diulang berkali-kali, Masya Allah. Nangis, semuanya nangis. Karena bayangkan ya Allah, nanti saya ngomong ke kulit saya, lalu kulit saya ngomong, ini kuasa Allah kami bicara. Merinding. Takut banget. Udah begini takut. Khawatir, ya Allah, gimana nanti kulit saya ngomong maksiat saya, kulit saya ngomong dosa saya, kulit ngomong keburukan saya, kulit ngomong kejelekan saya. Yang bersaksi bukan orang luar, tapi di dalam diri kita ini, yang tiap hari bersama kita, menempel bersama kita, gak pernah lepas dari kita. 24 jam 100% tahu persis apa yang kita lakukan. Itu merinding. Oh ya Mas, saya bayangkan ya Allah, nangis semua, nangis. Dan itu diulang-ulang. Tambah luar biasa nangis saya. Ya Allah. Makanya kalau baca ayat itu, ayat begini, supaya hati semakin dapat iman itu diulang-ulang. Kayak yang sedang diulang-ulang, supaya mengokohkan iman ini. Jangan sampai surat Fussilat ayat 21. Surat Fussilat ayat 21. Ya, alhamdulillah min dzalik. Astagfirullah. Berat. Akhirat itu berat. Hisab itu berat. Pengadilan akhirat itu beratnya luar biasa. Karena semuanya akan diadili saat diadili. Maka itu Allah, berhati-hatilah atas semua perbuatan kita. Ya. Yang terakhir, ya, cara perhitungan pahala dan dosa. Ini soal kita sudah hafal ini. Kebaikan 10 kali sampai 700. Dosa sekali. Dosa cuma sekali. Itu rahmat Allah, Masya Allah. Kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali. Bayangkan, dosa dicatat sekali. Gitu kan? Maka Ibu sudah kalah anak 60. Itu artinya apa Ibu ya? Dalam kondisi hisab pada hari yang sangat dahsyat pun,
Allah itu sangat baik. Allah sangat baik. Allah sangat rahmat kepada kita. Karena perhitungan Allah sangat tidak berimbang. Sangat tidak berimbang. Masalah kebaikan Allah minimal lipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Dan bisa lebih dari itu. Ada berdosa hanya bayangkan. Di hari akhir itu Allah itu Masya Allah, gak berimbang, itu banyak gak imbang. Kalau imbang mestinya dosa satu ya pahala satu, enggak, Masya Allah. Dosa cuma satu, pahala sampai 700 bahkan lebih dari itu. Itu Masya Allah, rahmat Allah. Karena itu jika ada seseorang telah akhirnya binasa pada hisab, itu karena dosa yang sangat parah, keterlaluan. Itu dosa yang berlebihan, ya. Dosa yang luar biasa beratnya. Kalau orang sampai tersiksa di hari akhir itu, karena gak imbang, perhitungan kita gak imbang. Tapi rahmat Allah luar biasa, cinta Allah sangat besar. Ya. Maka itu rahmat Allah. Mari kita beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan jangan saya melakukan dosa sekecil apapun, karena tidak ada gunung kecuali dari batu-batu kecil. Ya. Dan seorang mukmin itu melihat dosa kayak apa? Kayak gunung di atasnya, khawatir menimpanya. Orang fajir suka maksiat melihat dosa kayak lalat di hidungnya, dijadikan kok seakan-akan hilang. Kita nggak boleh. Ya. Ini pentingnya kita memahami kaidah pengusutan di hari akhir, sehingga kita hati-hati. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Ya, saya kira itu ibu-ibu sudah kurang beberapa menit. Semoga kalau sudah disampaikan. Tes, ibu-ibu ada yang mau tanya? Terima kasih Ustaz. Tentang penjelasan Ustaz tadi tentang dosa itu kan asal kita tidak terlibat, kita tidak akan menanggung dosa si pembuat dosa. Ini berkaitan dengan di medsos itu kan berseliweran bahwa kita akan menanggung dengan pemimpin kita. Waktu kita milih, yaitu berarti sampai ikut nanggung apa yang terjadi sekarang itu. Padahal dalam pemilihan itu kan kita tidak kenal pemimpin kita secara keseluruhan, hanya iklan-iklan yang berseliweran. Kita memandang orang itu baik dan kita terlibat di situ. Dan akhirnya misalnya yang terjadi sekarang seperti ini, kita apakah menanggung dosa tersebut, Ustaz? Terus yang kedua tentang syarat tadi yang kita mendatangi masjid taklim, kan barang siapa mendatangi masjid untuk berbuat kebaikan, mencari ilmu atau menyebarkan ilmu, apakah syaratnya harus di masjid, Ustaz? Misalnya di rumah atau apa, tapi di situ ada kajian, apakah tetap tercatat seperti itu atau lebih afdolnya di masjid? Terima kasih Ustaz. Ibu ini pertanyaan berat. Kenapa itu? Karena kita semua mengalaminya. Tapi kira-kira begini penjelasannya. Satu, urusan milik pemimpin. Tentu ada kaidah-kaidah saat kita memilih pemimpin. Di antara kaidahnya adalah, misalnya ada dua calon. Kaidahnya adalah akhafud dararain, yang paling ringan madharotnya. Ya, ini kaidah. Kayak begini ya, kaidah. Kita sedang berada di gurun pasir, pesawat terbang kita jatuh, ya. Kita lapar, gak ada makanan, kalau gak makan mati. Di situ mohon maaf, ada teman kita mati. Dagingnya boleh dimakan? Boleh dimakan daging teman kita? Kita potong-potong, boleh dimakan. Kondisi darurat. Iya, darurat.
dulu dapat duit pilih. Ayo jangan. Jadi ada kaidah kita minum. Kita tidak tahu 100%, tapi kita mengetahui indikasi-indikasi tertentu yang menjadi pegangan kita. Maka kadang-kadang kalau mengatakan, kalau kau milih, sebelum milih baca bismillah dulu, lalu istighfar yang banyak. Oh ya Allah. Artinya kita milih bukan untuk kepentingan kita, bukan dunia. Itu astagfirullah, mudah-mudahan ini dua kemaslahatan. Itu urusan diri. Ya, maka menjelang berikutnya banyak-banyak doa untuk pemilihan ini. Ya. Yang kedua adalah tempat masalah taklim. Apakah harus oh, jadi saya tadi menyampaikan mengelola di dalam masjid. Barang siapa pergi ke masjid, artinya ada keutamaan tempat-tempat tertentu. Sebagaimana sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada keutamaannya dibandingkan masjid di kita. Maka bersyukurlah masjid di masjid itu. Di rumah ada fadilah besar ada, tapi beda dengan di wallahu a'lam bishawab. Masih ada ibu? Ada yang masih tanya? Oh, Ustadz, apakah yang dimaksud dengan surat Al-Isra sebagai apa itu catatan amal yang tertulis dengan detail tadi itu sama dengan yang di surat An-Naba, yaitu catatan amal yang disebut sijin atau iliyin itu, Ustaz? Ayo, berarti. Jadi nanti orang-orang yang di akhirat ada catatan amal kebaikan, ada catatan amal keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Bahasa dahulu itu yang ada adalah catatan tulisan. Bahasa sekarang wallahu a'lam, mungkin yang paling tepat itu video kehidupan kita, rekaman kehidupan kita. Jadi ibaratnya malaikat itu merekam kita full, kemanapun direkam, dimanapun direkam. Kalau sekarang bahasa tulisan, kapan diasuhi? Termasuk itu. Jadi Allah sebutkan dalam surat An-Naba, itu bagian dari catatan-catatan amal perbuatan. Orang berdosa ada catatannya, orang melakukan baik ada catatannya. Ya, maka Bismillah, ya, kita berusaha mencatat sejarah hidup kita dengan catatan kebaikan. Karena semuanya akan terbuka video-video kehidupannya. Ada film kehidupan kita nanti. Gak soal film, nanti ada filmnya kita masing-masing. Ini sejarah kehidupan si fulan yang kata-kata. Ya Allah, mudah-mudahan baik semua insyaallah. Itu insyaallah. Wallahu a'lam. Sudah cukup insyaallah. Ustaz, ditutup. Sudah ya? Tutup dengan doa, Ustaz. Sudah cukup. Baik, Ibu rahimahullah, insyaallah sudah cukup. Dan kita akhiri dengan doa. InsyaAllah bisa bikin majlis berkah di rumah Allah. Hari ini kita sedang berada di bulan Rajab yang mulia. Ini tempat yang mulia, waktu yang mulia. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana
وارحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami semua hari ini. Sebanyak apapun kesalahan dosa maksiat kami, ampuni ya Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa keburukan kami, ampuni ya Allah. Karena jika Engkau tidak ampuni kami semua hari ini, pastilah kami akan menjadi orang paling celaka. Pastilah kami akan jadi orang paling rugi ya Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau. Engkau yang rahim, yang luas ampunan-Mu ya Allah. Engkau yang sangat besar rahmat-Mu kepada kami. Kau yang penuh rahmat kepada kami. Ampuni kami semua hari ini ya Allah. Ampuni dosa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, juga dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika Bapak Ibu kami masih bersama kami, mudahkan kami berbakti kepada orang tua kami, dan jangan jadikan sisa usia kami menyusahkan dan durhaka kepada orang tua kami. Dan berikan kepada Bapak Ibu kami sisa umur yang berkah ya Allah, kesehatan yang berkah penuh dengan kebaikan ya Allah, agar Bapak Ibu kami bisa menambah amal kebaikannya. Namun jika hari ini ada orang tua kami telah wafat, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni kesalahan Bapak Ibu kami ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman surga buat orang tua yang kami cintai. Berikan cahaya di makam orang tua kami ya Allah. Jadikan makamnya tempat istirahat terbaik buat Bapak Ibu yang kami cintai. Dan terima semua amal kebaikan Bapak Ibu kami, dan jadikan amal baik orang tua kami sebagai teman terbaik di alam kuburnya ya Allah. Jadikan semua ibadah Bapak Ibu kami seseorang yang wajahnya putih ya Allah, seseorang yang Engkau gambarkan bajunya putih bersih dan harum ya Allah, yang selalu tersenyum kepada orang tua kami, yang menemani Bapak Ibu kami sampai hari akhir nanti ya Allah, agar orang tua kami bahagia di alam kuburnya, agar orang tua kami merasa nyaman di kuburnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya, selamatkan Bapak Ibu kami dari azab kuburnya ya Allah. Ya Allah, rahmati orang tua kami, cintai Bapak Ibu kami, bahagiakan orang tua kami, dan maafkan kami anak-anaknya yang belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ampuni dosa kami kepada Bapak Ibu kami, ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab nanti kami dengan hisab yang paling ringan ya Allah. Hisab kami dengan hisab paling mudah ya Allah. Jauhkan kami dari hisab yang berat dan sulit ya Allah. Karena Engkau penguasa hari kiamat ya Allah. Engkau pemilik hari kiamat. Engkau yang akan menghisab kami.
Di tangan-Mu lah nasib kami semua hari ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan untuk kami ridho dan cinta-Mu, limpahkan kepada kami ridho dan sayang-Mu kepada kami ya Allah, dan izinkan kami menikmati surga-Mu ya Allah. Izinkan kami merasakan surga-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari amarah-Mu, selamatkan kami dari murka-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas ketaatan ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Tanamkan dalam hati kami cinta kebaikan, cinta ibadah, cinta surga-Mu ya Allah, dan bencikan dalam hati kami dosa maksiat. Tanamkan rasa tak suka dengan semua keburukan ya Allah. Tanamkan dalam hati kami benci dengan semua dosa maksiat ya Allah, dan jauhkan kami dengan dosa maksiat itu sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat ya Allah. Sejauh-jauhnya ya Allah, sejauh-jauhnya ya Allah, agar kami semua selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami semua bahagia di dunia ya Allah, bersama anak-anak yang kami cintai. Berikan kami bahagia di dunia bersama keluarga yang kami sayangi. Kami rindu di surga bersama anak-anak kami ya Allah. Kami kangen Bapak Ibu kami ketemu di surga ya Allah. Khusus untuk Bapak Ibu kami, keluarga kami, izinkan kami di surga terbaik ya Allah. Surga Firdaus ya Allah, surga paling mulia ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Kami takut dan kami tak kuat ya Allah. Kami khawatir. Juga anak-anak kami, mereka pasti tak sanggup. Lindungi anak-anak kami dari api neraka ya Allah. Kau selamatkan anak-anak kami dari api neraka. Bapak Ibu kami juga tak sanggup ya Allah. Lindungi orang tua kami Allah dari api neraka. Selamatkan Bapak Ibu kami dari pedihnya api neraka ya Allah. Selamatkan semua keluarga kami, keluarga semua jamaah yang hari ini hadir. Selamatkan ya Allah. Keluarga mereka semua jauhkan dari api neraka ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.